Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala kulli yawmiddin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa billahi wa bi Muhammadin nabiyyin rasulillah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Dosen studi kajian kita Surah Al-Maidah ayat 5. Pertama yang berkaitan dengan sembelihan ahli kitab telah kita pelajari sama. Dan poin yang kedua berkaitan dengan perempuan atau wanita mereka yang Allah nyatakan halal bagi orang yang beriman. Ayat yang menyatakan bahwa perempuan ahli kitab halal bagi orang beriman untuk dinikahi dalam surah Al-Maidah ayat 5, wal muhsanatu minal mu'minati wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum. Itu ayatnya. Dan halal untuk kamu wahai orang beriman menikahi, mengawini perempuan-perempuan yang terpelihara harga dirinya daripada orang-orang mukminat, dan muhsanat perempuan-perempuan yang terpelihara dirinya minal ladzina utul kitaba min qablikum. Hanya seperti mana dalam pembicaraan sembelihan mereka masuk juga dalam perkawinan seorang muslim dengan perempuan ahli kitab. Ulama berbeza pendapat bukan berbeza pendapat tentang boleh atau tidaknya seorang laki mukmin kawin dengan ahli kitab, tapi mereka berdebat tentang di mana secara Bukhari siapa yang dimaksudkan ahli kitab. Kita ulangi, sebagaimana dalam sembelihan mereka, ulama sepakat sembelihan ahli kitab itu halal. Perempuan ahli kitab halal untuk dikawini oleh lelaki muslim. Itu tak ada isu di situ. Tak ada isu lah. Semua sepakat dengan Quran kata halal. Dia tak payah nak convert ni. Dengar dulu, yang hukum itu halal. Hanya yang mereka perselisihkan siapa yang dimasukkan di kitab itu. Itu yang hanya contoh pokoknya. Imam Syafi'i berkata mengkhususkan bahawa ahli kitab itu hanya kepada keturunan Bani Israel yang beragama Yahudi ataupun Nasrani.
kata Imam Syafi'i. Mana mereka yang bukan daripada keturunan Bani Israel, walaupun mereka beragama Yahudi dan Nasrani, kata Imam Syafi'i tidak layak disebut ahli itu. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi contoh di Malaysia, mana di Malaysia ada orang Bani Israel? Cina beragama Kristian, Melayu beragama Kristian, India beragama Kristian. Kalau ikut Imam Syafi'i, mereka ini tak layak dipanggil ahli kitab. Sehingga kalau kita ikut mazhab Syafi'i ini, kitab Al-Um, ya sembahyang mereka tidak boleh dimakan oleh orang mukmin. Perempuan-perempuan mereka tidak boleh dinikahi oleh lelaki mukmin karena mereka tidak layak dipanggil ahli kitab. Kata Imam Syafi'i, karena Alkitab itu hanya merujuk pada keturunan Bani Israel yang beragama Yahudi maupun Nasrani. Itu kata Imam Syafi'i dan juga dipersetujui oleh Imam As-Sirazi. Imam As-Sirazi. Alasan yang dalil yang digunakan yakni firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 156. Surah Al-An'am ayat 156. Itu ayat yang mereka gunakan sebagai dalil bagi pendapat yang menyatakan yang layak kepada kita itu hanya mereka yang berketurunan Yahudi, Bani Israel maksud saya. Dalam ayat yang ke-156 surah Al-An'am itu ada keratan ayat berbunyi wa antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifataini min qablina wa in kunna an dirasatihim lago pilih. Maksudnya supaya kamu mengatakan antaqulu innama unzilal kitabu ala ta'ifatain, bahwasanya atau hanya kitab, di sini maksudnya agama, itu hanya dinamakan hanya saja diturunkan kepada dua golongan ta'ifatain. Ta'ifatain ada dua golongan, yakni Yahudi dan Nasrani dahulu, min qablina, dahulu sebelum kami. Kami siapa yang maksudnya? Sebelum kami siapa yang maksudnya? Bahwa kitab atau agama yang hanya diturunkan pada dua golongan, merujuk pada Yahudi dan Nasrani dahulu sebelum kami. Kami siapa yang maksudnya? Islam. Orang mukmin. Jadi dua golongan yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum orang mukmin siapa? Ketika ayat itu turunkan, yakni siapa dua golongan yang memeluk agama Yahudi dan Nasrani sebelum orang mukmin. Siapa? Bani Israel. Itu. Bani Israel. Ini alasan. Dua-dua tu Bani Israel. Eh? Yahudi dengan Nasrani. Ya, Yahudi dan Nasrani kan Yahudi umat Nabi Musa. Nasrani umat Nabi Isa. Dan kedua Nabi itu kan diutus saudara pada Bani
Israel. Jadi bila Allah kata dalam ayat ini supaya kamu berkata hanya saja kitab atau agama yang diturunkan kepada dua golongan sebelum kami. Kami orang mukmin. Jadi ada dua golongan manusia yang memeluk agama sebelum Islam. Maksudnya Yahudi dan Nasrani itu dari bangsa Bani Israel. inilah daya oleh Imam Syafi'i dan Imam Asyirazi bahwa yang dimaksud ahli kitab itu hanya merujuk kepada Bani Israel yang beragama Yahudi dan maksudnya kalau orang itu beragama Yahudi atau Nasrani sekalipun tapi bukan berdarah Bani Israel. kata Imam Syafi'i tak layak dipanggil ahli Kitab. bila tak layak dipanggil kitab maka sembelihan mereka Halal. tak halal untuk orang Muslim. Perempuan mereka Halal. situ perbezaan isunya di situ tuh. Allah berfirman betul sembelihan ahli kitab halal bagi orang mukmin. Perempuan mereka halal bagi orang mukmin. Itu Quran. Di situ tak ada isu, semua sepakat. Memang betul halal. Tapi kalau Imam Syafi'i kenapa tak menghalalkan? Ya, karena mereka bukan ahli kitab yang dimasukkan oleh Quran. Faham situ? Itu kata Imam Syafi'i. Tapi ya itu pendapat ya Syafi'i. Ada ulama lain yang sekalian, yakni Imam As-Sahrustani. As-Sahrustani berpendapat berbeza dengan Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Milal wa Nihal. Beliau berpendapat bahawa ahli kitab tidak hanya dikhususkan kepada keturunan dari Israel sahaja yang beragama Yahudi maupun Nasrani. tetapi siapa saja yang beriman pada Taurat dan Injil walaupun bukan Bani Israel. layak dipanggil tadi sudah berbeza lagi. Dan itu juga menurut Imam Al-Khalifah. Di sinilah sebetulnya perbezaannya itu. Ya tidak macam mana namanya pendapat. Pendapat juga. Itu. Jadi mana-mana negara yang biasa ikut beradaptasi, contoh di Malaysia, ya menganggap bahwa Yahudi Nasrani di Malaysia orang Kristen tidak layak dipanggil ahli kitab. Alasannya bukan karena kitab mereka dah rusak. Alasannya bukan karena iman mereka dah syirik. Alasan orang Malaysia, orang Cina atau apa salah India beragama Malaysia tak layak dipanggil kitab kerana mereka bukan keturunan Bani turunan. Israel. Itu alasannya, bukan pasal kitabnya tak ada. Paham ya? Itu kalau kata Imam Syafi'i. Tapi kata Imam As-Sahrustani dan juga Abu Hanifah, tak semua. Tak kira apa bangsanya, tak kira apa sukunya, asal mereka beragama Nasrani sepanjang masa, tapi bila-bila layak dipanggil ahli kitab. Tengok. Cara perbedaan itulah mempunyai kesan hukum yang berbeza. Yakni tentang sembelihan mereka, perempuan mereka halal atau tidak. Walaupun ayatnya menyatakan sembelihan ahli kitab, perempuan ahli kitab adalah halal. Itu tak ada di situ tak ada isu. Boleh pahami itu. Dan di Malaysia mengikuti mazhab Syafi'i. Dan itu ditegaskan lah kalau ada rekod di sini, yakni apa namanya persidangan jawatan kuasa fatwa Majlis Kebangsaan bagi Ikhwal Agama Islam kali yang ke-18 yang bersidang pada 14 Mei 1980 dahulu.
mereka telah memutuskan berfatwa pernikahan orang Islam dengan perempuan kitabiah dengan orang perempuan Kristian. yang bukan asli. Maknanya orang perempuan Kristen yang bukan keturunan dari tidak sah menurut Wahab Syafi'i. Di Malaysia itu. Tidak boleh di Malaysia. Tapi ingat ini pendapat, jadi tidak bersifat menyeluruh. Ya, contohnya di tengah, contohnya di Asia Barat harus, karena memang ada yang mengharuskan apa? Karena ada yang berpendapat berbeza. Setiap orang Kristen layak dipanggil kita. Ini dari segi hukum harus atau tak harus ya, bukan disuruh. Ini hanya harus. Sembelihan ahli kitab boleh dimakan, bukan disuruh untuk makan. Ada pilihan. Harus itu maknanya halal kan? Kalau harus itu maknanya halal. Pertanyaannya, adakah setiap yang halal kita mesti makan? Setiap Baik, sekarang pertanyaannya gini, ada yang kita mesti makan yang halal? ya. Ya. Adakah siap yang halal kita mesti makan? Tidak. Itu berpikir logik tuh begitu. Kita wajib makan yang halal, betul ya? Tapi tidak semua yang halal kita wajib makan. Pok pisang itu halal, lah pernah makan itu. Rumput itu halal. Gitu. Jadi ini bukan kaitan perintah atau larangan, kaitan dengan hukum halal atau. Jadi di Malaysia berarti mazhab Syafi'i dan ikut Syafi'i, lelaki mukmin tidak boleh kawin dengan perempuan Kristen. Alasan dia bukan menyalahi surah An-Nisa, surah Al-Maidah ayat 5. Alasan dia yakni orang Kristen di Malaysia tidak atau bukan ahli kitab. Alasannya karena bukan, jadi bukan pasal kitabnya rusak ya, bukan pasal kitabnya rusak, bukan pasal akidahnya syirik, tapi hanya karena mereka bukan berdarah Bani Israel. Itu masa ini. Jika pernikahan seperti itu di Malaysia tidak dibenarkan. Jika orang Muslim dengan kitabiah yang bukan asli istilahnya, ya, yang bukan asli. Jadi pernikahan suami istri Kristen, tapi apa namanya? Dua-dua Kristen lah katalah. Laki Kristen, perempuan Kristen kawin. Kemudian suatu hari tanggal 11 tahun 2, si lelaki, si suami memeluk agama Islam, maka pernikahannya tetap sah, tidak perlu diperbaharui. Kalau kita telah pernikahan, adakah pernikahannya sah? Jawabannya sah. Di Kristen kawin ala Kristen. Selepas tahun ke 2 tahun ke apa yang suaminya memeluk agama Islam kawannya, tidak perlu lagi memperbaharui. Tidak kehidupan itu telah dianggap sah. Tapi Ustaz, kalau dia macam mana dia punya cara ibadah dia? Soalnya Bila dah seorang dah Islam, yang lain seorang tu tak. tadi dikatakan di Malaysia menurut mazhab ini. Saya cerita tentang bukan bila suami masuk Islam, kan? Kemudian istri masuk Islam, kan? Mana sama-sama Islam kan? Pernikahan itu tidak perlu diperbarui, gitulah maksud saya. Tak perlu jumpa toko di Afrika atau perkawinan yang dilakukan semasa kedua Kristen itu sah, gitulah maksudnya. Tapi kalau si suami masuk Islam, si Kristen tetap Kristen, ikut mazhab ini tidak boleh. Jadi sama ada si
istri masuk Islam atau apa namanya dipisahkan, itu kesan dan hukumnya. Itu kalau di Malaysia begitulah. Tetapi ingat, ini bersifat lokal. Hukum sini tidak bersifat menyeluruh bagi umat Islam. Ini bersifat ijtihadi. Sebab banyak di Timur Tengah yang tidak mengikuti seperti ini. Di Asia Barat biasa orang laki Muslim kawin dengan apa namanya perempuan Kristen. Tak ada jadi masalah, tidak jadi masalah karena mereka berpegang pada ayat yang Quran sebutkan ini halal, sebenarnya mereka halal, apalagi perkawinan mereka pun perempuan mereka pun halal. Jadi bila kata halal Alkitab ya sudah Alkitab, dan mereka mendefinisikan Alkitab itu siapa saja yang memeluk agama Kristen atau Yahudi, tak kira bangsa. Tak kira bangsa. Jadi situlah dia punya punca perbezaan itu sebetulnya. Ya. Kalau pasangan itu memilih untuk mengikut pahaman Hanafi boleh. Dari segi hukum tidak salah. Tapi ingat ya, jadi masalahnya macam negara kita atau negara di dunia sekarang ini ada dua undang-undang yang berbeza. Satu undang-undang Islam, kedua undang-undang negara. Jadi kalau dari segi hukum tidak salah, tapi mungkin dianggap salah karena menyalahi pahaman yang dipanggil oleh negara tersebut. Saya ada satu contoh. Ada seseorang punya anak perempuan, nak kawinkan dengan apa namanya lelaki. Mak bapak sudah ada, calon pengantin sudah ada, saksi sudah ada, lalu dinikahkan sendiri oleh apa walinya, orang tuanya. Itu kira sah atau tidak itu? Sah. Sah. Sah kan? Ini orang Selangor tapi buatnya di Teluk Intan, sah tidak? Sah. Sah. Tapi masalahnya nanti kalau balik Selangor itu bersama. Jadi istilah masalah. Jadi karena kita ini punya dua undang-undang itu masalahnya. Orang selalu tanya apa hukum orang nikah di Thailand? Sah. Syaratnya syarat hukum nikah dipenuhi. Ini dari sisi hukum ya. Tapi kenapa balik ke Malaysia dianggap salah? Salah karena dia tidak. Jadi secara administratif ya itulah. Pada zaman Nabi antara hukum Islam dan hukum negara itu sama. Sekarang kan tidak begitu. Kita state lain. Itu belum lagi apa? Federal ada sendiri, state ada sendiri, di Selangor tak boleh, di Perak boleh. Di boleh jadi kacau. Jadi kita akhirnya Islam kita itu Islam yang ada sepadan ke masalah. Jadi hukumnya berbeza hanya karena perbezaan Disebabkannya tak ikut aku. negeri. Coba macam mana? Memang susah. Memang susah. Tidak mudah. Sebagai rakyat tidak mudah. Ya mungkin karena di negeri kita ini setiap negeri ada sultan. Dan sultanlah yang memegang ketua agama. Bahkan dulu pernah berlaku kalau masih ingat tahun 84-85 salah. Perak sudah raya, Selangor belum. Tengok. Paling aib sekali seluruh dunia. Negara secokek macam Malaysia besarnya. Kan Malaysia ni secokek. Macam mana Perak yang meleleh Perak itu siapa lah kata Tanjung Malin kan negeri dia kan
Kemudian selalu pula meleleh hingga Sabah Bernam. Sempadan hanya sungai itu ya. Ya. Jembatan Sabah Bernam. Yang sebelah ini belum raya, sebelah sana tengok orang pergi ke lagi. Di sini masih puasa. Bayangkan tak? Itu ngeri. Pasal sangat mengerikan hukum situ. Tak tahu siapa waktu yang bertanggung jawab. Sebab kalau sudah raya tapi belum raya. Sudah raya tapi masih Puasa. kata betul-betul dah raya tapi masih berpuasa. Puasanya haram. Ya. Betul. Atau katalah sebetulnya masih puasa tapi sudah Ya. pun haram juga. Itu bukan suka. Tak tahulah masa itu. Saya ingat itu kalau kalian sejarah tak ada lah. Kalau tidak ada lah. Jadi secara umum sebenarnya tentang perkawinan di zaman sekalian, pertama ada yang mengharuskan secara mutlak. Dan itu sebenarnya majoriti. Kalau segi majoriti ulama, perkawinan antara lelaki Muslim dengan perempuan Kristian. itu alasan saya ini jelas Quran. Tidak perlu diberi syarat si perempuan Kristen tadi mesti berdarah Bani Israel. Itu yang pertama. Pendapat yang kedua harus tapi makro. Hukumnya boleh tapi makro. Makro. Jadi bukanlah kerana. Yang ketiga yang agak keras tapi ini pernah yang sangat minoriti, hukumnya haram. Hukumnya haram. Sebab kalau hukumnya haram itu berat sekali yang sekarang. Sebab pada zaman Nabi, tapi contoh ya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu itu menantu Rasulullah. Kan? Istri Utsman adalah putri Rasulullah, Ummu Kulthum dan Ruqayyah. Jadi adik-beradik putri Nabi dikawin oleh Utsman. Setelah Ummu Kulthum meninggal, kawin dengan apa saya? Bukatika. Bukatika apa namanya? Salintika. Utsman bin Affan, menantu Rasulullah, khalifah Nabi yang ketiga, itu pernah punya istri seorang kitabiah. Istrinya orang Nasrani. Namanya Nailah binti Al-Gharamidah. Istri Utsman. Jadi macam mana dianggap haram? Nailah Al-Gharamidah. Padahal dia seorang walaupun kemudian selepas jadi istri Utsman dengan bimbingan Utsman bin Affan, istrinya bernama Nailah binti Al-Gharamidah ini memeluk agama Islam. Tapi semasa kawin, ia masih Kristian. Istri Utsman. Demikian juga Abu Hudzaifah Al-Yamani yang terkenal itu. Abu Hudzaifah bin Al-Yaman atau Al-Yamani juga kawin dengan istrinya bahkan seorang Yahudi. Seorang Yahudi daripada Madain. Dia penyimpan rahasia Rasulullah. Abu Hudzaifah Al-Yamani ini penyimpan rahasia Nabi. Karena Nabi telah memberitahu kepada Abu Hudzaifah senarai nama orang-orang munafik di Madinah. Bulan. Dan Nabi pesan Abu Hudzaifah, jangan kamu cerita pada siapapun tentang orang munafik di Madinah. Aku hanya beritahu kamu saja. Sehingga Abu Hudzaifah mendapat gelar Sahibus Sirri Rasulillah, penyimpan rahasia Rasulullah. Istrinya seorang Yahudi. Kawin dengan orang Yahudi. Jadi pernah berlaku bahwa Nabi sudah ada. Karena memang ayatnya jelas. Ayatnya jelas. Adapun yang melarang juga ada. Sahabat Nabi ada yang kawin, maknanya haruslah. Tapi ada yang tidak menyetujui, yang tidak menyukai. Contohnya Umar tidak menyetujui. Umar berkata tidak boleh. Anak Umar pun
Abdullah bin Umar kata tidak boleh seorang muslim kawin dengan kitabiah. Artinya di kalangan sahabat sendiri pun sudah ada perbedaan pendapat di kalangan mereka. Jabir radhiyallahu anhu ditanya tentang hukum seorang muslim kawin dengan perempuan Yahudi atau Nasrani. Maka Jabir bin Abdullah menjawab, kami telah menikahi mereka waktu penaklukan kota Makkah, kota Kufah. Ketika kami berjaya membebaskan kota Kufah di Irak, kata Jabir bin Abdullah, kami kawin dengan perempuan Yahudi dan Nasrani, termasuklah Sa'ad bin Abi Waqqas waktu itu. Jadi ringkas cerita, pada zaman sahabat bukan secara ada yang mengharuskan, bahkan ada yang sudah yang mempraktikannya, walaupun ada yang tidak menyetujuinya. Alasan yang tidak menyetujui, contoh umpamanya Ibnu Umar, anak Umar bin Khattab, itu dalam Bukhari ternyata begini. Karena idza su'ila an nikahin nasraniyah wal yahudiyah, adalah Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar, apabila ia disoal atau ditanya tentang apa hukum lelaki muslim kawin dengan perempuan Nasrani ataupun Yahudi, apa kata jawab Ibnu Umar, Abdullah bin Umar? Innallaha harramal musyrikat alal mu'minin. Sesungguhnya Allah mengharamkan perempuan musyrik bagi orang laki-laki mukmin. Maknanya kata Ibnu Umar setuju tidak? Mukmin laki kawin dengan perempuan ahli kitab, Ibnu Umar setuju tidak? Tak setuju. Karena Ibnu Umar kata sesungguhnya Allah mengharamkan perempuan musyrik ke atas laki mukmin. Wala a'lamu minal isyrak syai'an akbar, dan aku tidak melihat, aku tidak mengetahui sesuatu dari syirik yang lebih besar min antakulal mar'atu, daripada seorang perempuan berkata Rabbuha Isa, Tuhannya adalah Isa. Orang mukmin haram kawin dengan orang musyrikah. Itu jelas sekali. Dan kata Ibnu Umar, aku tidak melihat syirik yang lebih besar daripada orang yang percaya Isa adalah Tuhan. Isa adalah, kan orang Nasrani meyakini Isa itu anak dari Allah. Itu mana musyrik ke mukmin itu? Musyrik. Sedangkan Allah melarang orang mukmin kawin dengan orang musyrik. Itu alasan Ibnu Umar. Mana ayat yang melarang orang mukmin kawin dengan perempuan musyrikah? Lihat surah Al-Baqarah ayat 221. Al-Baqarah 221. Di situ ada kerangka ayat berbunyi wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Apa dia? Jangan kamu nikahi, kawini musyrikat, perempuan musyrik, sehingga mereka beriman. Orang mukmin tidak boleh kawin dengan perempuan musyrik
sehingga mereka beriman. Lalu kata Ibnu Umar, aku tidak melihat syirik yang lebih besar daripada seorang yang kata Isa itu anak Allah. Jadi kalau kamu kawin dengan perempuan Nasrani, sedangkan istri kamu itu meyakini Allah punya anak namanya Isa, atau dia yakin Isa itu Tuhannya. Jadi perempuan itu musyrik atau bukan? Musyrik. Musyrik kan? Bila musyrik, sebenarnya Allah kata jangan kamu Jika nikahi perempuan yang musyrik. itu alasan Ibnu Umar. Jelas. Jelas kan? Jelas. Sebab itu Ibnu Umar kata tak setuju. Haram, tak boleh. Tapi ulama-ulama berpendapat lain. Surah Al-Baqarah ini surah yang turun lebih dahulu. Ada ayat yang turun kemudian, yakni surah Al-Maidah ayat 5 yang kita sedang pelajari ini. Surah Al-Maidah ayat kelima ini ayat yang jauh di belakang turunnya. Yang menyatakan apa? Al-Maidah ayat 5. Sembelihan ahli kitab pahala bagi orang mukmin. Perempuan turun ahli kitab pahala bagi orang. Coba kalau kita lihat, kita akan macam bercanggah antara ayatnya. Iya. Tadi kata orang musyrik tak boleh dikawin oleh orang mukmin. Tapi ayat 5 pula perempuan ahli kitab boleh pula halal. Perempuan ahli kitab ini mukmin ke musyrik? Perempuan ahli kitab mukmin ke musyrik? Musyrik kan? Musyrik karena Saya kan meyakini Allah itu Isa itu Allah. So, macam mana ni? Macam mana jemaah menyelesaikan? Dahulu pernah saya sampaikan. banyak ayat yang lama tu dah dimasukkan. Yang lama mansuh, yang kedua nasib. Tempoh hari telah saya nyatakan musyrik musyrik pada orang apa ya? Orang musyrik orang yang Syirik. menyekutukan Allah kan? Orang yang meninggalkan Allah. Di dalam Al-Quran itu ada dua macam. Orang musyrik dalam Al-Quran ini ada dua macam. Satu yang musyrik kalangan orang kafir. Yang kedua di kalangan ahli. Nah, ini penjelasannya. Coba pahami betul-betul. Musyrik di dalam Al-Quran itu ada dua. Satu musyrik dari kalangan orang kafir. Orang kafir ini yakni orang yang beragama tetapi agamanya tidak ada kitab sucinya. Samawi lah kan. Tidak punya kitab samawi. Contoh kalau di Malaysia Hindu, Buddha, lucu, orang asli. Itu agama ini mana ada kitab suci yang ditulis Jibril. Jadi mereka kafir musyrik namanya. Yang kedua, ada orang musyrik di kalangan ahli kitab. Mereka punya agama, beragama, agamanya punya ada kitab suci, yakni Taurat atau Syirik. tetapi mereka Syirik. syirik. Faham tak? Jadi itu musyrik dari ahli kitab yang
Yang tadi kafir, yang ini berbeza hukumnya dalam Al-Quran. Dari mana kita tahu? Jamaah melihat surah Al-Bayyinat. Tengok. Al-Bayyinat ayat pertama. Surah Lam Yakunil. Surah Lam Yakunil. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin munfakina hatta ta'limul bayyinah. Orang-orang kafir, yakni orang kafir dari Alkitab dan orang-orang musyrik, tidak akan meninggalkan agama mereka. Jadi di sini ada berapa orang kafir dalam ini? Ada berapa golongan orang kafir dalam ini? Dua, satu orang kafir dari kalangan kitab, kedua orang kafir dari orang musyrik. Jadi meskipun dua, orang kafir musyrik dan ahli kitab musyrik. Paham ya? Jadi bagaimana tentang ayat tadi? Kembali kepada ayat yang dijadikan alasan tadi. Surah Al-Baqarah ayat 221 tadi. Jangan kamu kawin dengan apa tadi? Perempuan-perempuan musyrik sehingga mereka beriman. Betul ya? Sementara dalam surah Al-Maidah ayat 5 Allah menyatakan perempuan-perempuan ahli kitab halal bagi kamu. Sama-sama musyrik tetapi bisa hukumnya. Kalau itu ayat yang ke-221 ayat surah Al-Baqarah itu merujuk pada orang musyrik yang kafir. Ya, kafir musyrik. Hindu, Buddhis, tak tahu ya. Sementara surah Al-Maidah ayat 5 merujuk pada orang musyrik ahli kitab atau ahli kitab yang musyrik. Jadi sedikit syiriknya sama-sama syirik. Dosanya sama. Jika tidak sempat bertaubat di akhirat sama-sama masuk. Ya, betul itu. Sama-sama masuk neraka, sama-sama berdosa. Kalau tak bertaubat, tapi di dunia oleh Allah diperlakukan berbeza. Berbeza contohnya, sembelian kafir musyrik haram 100%. Sembelian musyrik itu ahli kitab halal. Itu hukum Allah. Jadi Allah dahulukan begitu. Begitu. Kalau tanya tentang adakah mereka musyrik? Iya. Ada dosa? Iya. Adakah masuk neraka bila bertaubat? Iya. Jadi isunya bukan situ. Isunya Allah membezakan perlakuannya terhadap musyrik kafir atau musyrik ahli kitab. Jadi alasan yang pakai oleh Ibnu Umar yang tidak setuju sama sekali lelaki mukmin kawin dengan perempuan Yahudi Nasrani dengan dalil Al-Baqarah 221 nampaknya lemah. Lemah karena di situ musyrikat dianggap sebagai semua jenis musyrik. Sedangkan dalam Quran musyrik ada dua jenis. Yang satu tu percaya, satu yang itu banyak juga. Ya. Yang kafir tu dia macam Buddha apa semua tu. Bukan situ letak syiriknya. Letak perbezaannya yang kafir musyrik itu keduanya ini orang beragama atau bukan? Oke lah, katakanlah saya bagi contoh. Katakanlah yang ini Kristen, katakanlah. Yang ini Buddhis atau Hindu. Kedua-dua ini punya agama atau tidak? Punya. Agama ya. Bisanya apa?
Yang muda dan hidup tidak punya kitab samawi. Itu bedanya. Sementara yang ahli kitab Ada kan, punya kitab samawi namanya Taurat atau Injil. Injil. Syiriknya dosa atau tidak? Dosa. Si Hindu sana mempunyai macam-macam di jiwanya. Si Nasrani pun syirik juga karena meyakini Nabi Isa Allah, sama syiriknya. Ya, jadi kalau tanya adakah apa berbeza syiriknya, sama-sama musyrik besar. Dosanya sama-sama besar. Nasibnya di akhirat bila tidak sempat taubat, sama-sama masuk neraka. Tetapi di dunia oleh Allah diperlakukan berbeza. Berbeza karena yang ini ada kitab. Contoh katalah, walaupun contoh ini sudah tidak tepat. Orang Muslim Malaysia agamanya Islam. Agama Islam yang diadu oleh orang Muslim punya kitab samawi atau tidak? Ada punya kitab. Ada. Namanya Quran. Adakah ada atau tidak orang Muslim Malaysia yang beragama dengan kitab samawi yang syirik? Ada. Nah, macam itulah contohnya. Ya. Tentang syiriknya berdosa. Tetap berdosa. Apalagi kalau syirik besar, ya neraka lah. Macam itu. Jadi Allah tetap menghargai, oh kamu ini umat-umat yang menerima kitab suciku. Mulia dia. Adapun perbuatan kamu menyekutukan aku, itu dosa besar. Yang sana, kamu ini punya agama yang aku tak suruh langsung. Kamu tak ada kitab suci. So itu lain. Dalam Quran disebut lain. Minal apa? Alladzina kafaru. Apa namanya tadi? Min ahli kitab wal musyrikin. Jadi ada dua. Satu kufur syirik, satu kufur ahli kitab. Kitabi. Satu syirik kufur kafir, satu syirik ahli. Nah, tidak sama itu. Perbezaannya dari segi Islam memperlakukan mereka tak sama. Kalau dari segi dosa, sama-sama dosa besar. Ya, ini. Tapi dia kata mesti dia kata dia ada kitab juga. Ya. Yang Hindu apa pun dia kata dia ada kitab juga. Bukan kitab kerja samawi lah. Ya. Ya, takkan orang yang beragama tidak mendakwa dia ada kitab. Sesat agama pun pasti mengakui dia ada kitab. Ya. Dan pengakuan bukan pasti kebenaran. Kerajaan langit, Ayah Ping pun ada kitab. Ayah Ping. Ayah Ping pun ada kitab. Kitab samawi ini yang kita diberitahu untuk kita kan empatkan kita ditahu, yakni Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Itu saja. Itu saja. Walaupun ada dipanggil as-suhuf pada zaman Ibrahim, as-suhuf. Suhufil ula, suhufi Ibrahim wa Musa. Itu kita sih maknanya agama yang oleh manusia itu berdasarkan wahyu Allah pada nabinya itulah. Ada banyak disuruh ini, disuruh itu, disuruh. Nah, dalam wahyu itu ada yang dibukukan, ada yang tidak, ada yang hanya berupa lembaran-lembaran saja. Yang paling lengkap yakni Islam lah dengan Al-Qur'annya yang sekarang masih ada. Yang sekarang masih ada. Jadi di sini kita nampak bagaimana perbezaan itu sudah bermula pada zaman sahabat Nabi setelah perkawinan itu. Walau bagaimanapun tadi saya ulangi sekali, ini yakni perjalanan dari segi hukum harus atau tidak itu saya bukan disuruh, bukan kawinlah kamu dengan perempuan Kristen, bukan begitu. Harus atau tidak harus itu saja. Walaupun tadi dikatakan halal atau tidak halal, walaupun kesimpulan hukumnya setiap orang mukmin wajib makan yang halal, tapi tidak semua yang halal mesti dimakan. Macam itulah.
Jadi jangan mentang-mentang, oh kan halal. Ya tak semestinya. Ya selagi masih ada yang lain, kan. Dan memang kita setuju contoh di Malaysia mengikut mazhab yang agak keras tuh. Memang bagus. Sebab tujuan perkawinan yakni untuk dunia akhirat. Ku anfusakum wa ahlikum naro, kan. Jaga oleh kamu, pelihara oleh kamu, diri kamu dan keluargamu dari api neraka. Macam mana nak kawin berbeza agama? Sedangkan kawin agama sama itu pun susah nak. Ini tiba-tiba beli agama hari Ahad terpaksa hantar bini ke gereja. Macam mana coba? Hari Ahad terpaksa hantar bini ke gereja. Kan susah macam itu. Duduk satu rumah. Jadi dari segi maslahat misalnya. Jadi kalaupun katalah kita mengikuti mazhab ini Malaysia khasnya, tidak bermakna kita menafikan ayat 5 surah Al-Maidah. Dari segi hukum memang halal, tetapi Imam Syafi'i kata itu hanya merujuk pada mereka yang berdarah Bani Israel, kan begitu tadi kan. Jadi dalam agama ada dipanggil sadud daro'e. Ya, dalam usul fikih dipanggil sadud daro'e atau sadud dari'ah. Sadud daro'e. Daro'e. Atau dalam ada istilah yang lain darul mafasidi muqaddamun ala jalabi masoleh. Kaidah usul fiqh yang telah disepakati dari Imam Syafi'i termasuk orang yang hebat dalam usul fiqh, bahkan beliau mengarang termasuk pengarang kaidah usul fiqh. Satu taro itu dalam bahasa Arab jadi menutup pintu-pintu kemadharatan. Tutup pintu-pintu madharat. Jadi kalau orang kawin sama agama Islam itu pun belum tentu samara, belum tentu keluarganya samara. Tahu samara? Berkawin dengan orang yang seagama sama Islam pun keluarganya nanti belum tentu samara. Tahu samara? Samara itu sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini kan pula kawin dengan perempuan yang berbeza agama. Jadi madharatnya, pintu madharat terbuka. Dalam Islam kita mesti menutup pintu-pintu madharatan. Jika ada kaidah darul mafasidi muqaddamun ala jalabil masalihi. Menolak kerusakan. Darul mafasidi menolak kerusakan. Hendaklah didahulukan atas menarik kemaslahatan. Contoh, kalau ikut ayat 5 surah Al-Maidah, lelaki mukmin kawin dengan perempuan Nasrani, boleh atau tak boleh? Boleh. Boleh. Kan boleh. Tetapi bila nanti kawin akan menimbulkan mafsadah. Mafsadah itu mereka
kerusakan. Tak proses macam mana, beza agama dari rumah nanti macam mana tu. Maka hendaklah didahulukan. Jadi apa namanya? Diambil kira lebih dahulu, dipertimbangkan lebih dahulu. Jangan lakukan, walaupun boleh, gitulah. Jangan lakukan walaupun harus. Menolak madarat, mafsadah itu adalah diutamakan, diberikan prioriti daripada mendapatkan manfaat ada harus. Ya contohlah makan umpamanya apa pokok pisang dan daun pisang. Dari segi hukum boleh. Tapi kalau kita makan jadi sakit perut, ya janganlah. Begitulah maksudnya. Jadi memang langkah yang diambil seperti yang negara Malaysia ini memang tepat, tidak salah dan bijak gitu. Tidak salah karena memang ada di kalangan pendapat yang mengharamkannya, yang tidak mengharuskannya. Bukan bermakna menyalahi Al-Maidah ayat 5. Tetapi memahami maksud ahli kitab tu siapa. Kan Imam Syafi'i tadi tegas keras apa kriteria dia. Ya ini hanya merujuk pada mereka berdarah dari Israel. Ini macam Chinese ke apa, Portugis mana dari Israel. Tak ada. Di Israel tak ada. Ya, kalau ikut bahasa Syafi'i tidak boleh. Tapi kalau ikut yang lain, ulama yang lain di kalangan Muslim saya, contoh Imam Khalifah, tidak apa boleh. Dan juga mengharuskan. Karena memang tidak jadi syarat untuk layak dipanggil Alkitab, mesti berdarah. Dari situlah setiap negara pasti punya kebijaksanaan masing-masing. Malaysia mengambil sikap yang seperti itu. Bahkan yang mengharuskannya pun dengan syarat jika dengan mengawini perempuan kitab itu diharapkan nanti isinya memeluk agama Islam. Tetapi kalau lah umpamanya malah hanyut ya kirim salam. Setelah pun kadang-kadang, tapi ada buruknya juga, ada negatifnya juga. Negatifnya begini. Katanya kalau kawin tu kalau kena memeluk agama Islam. Kalau tak Muslim tak boleh. Kawan itu pun dengan syarat apa lah? Kalau kau Islam, masuk Islam, asyhadu an la ilaha illallah Muslim. Akhirnya si khotibun bersedia menikah. Mengawinkan ya kan dah sama-sama Muslim. Mu'alaf lah maksudnya kan. Kan dibuat masa itu aja. Tapi ya Allah ya Tuhanku, mulai perkawinan hingga dah punya anak dah perangai sama, tak ada tanda-tanda Muslim. Itu bagi. Jadi kita hanya menyuruh dia memeluk Islam untuk mengesahkan akad. Jadi bagi saya sangat bahaya sekali. Saya pernah diadu oleh seorang jamaah dahulu. Itu tetap gaya hidup, tetap gaya Kristen, tetap minum arak, tetap biasa. Jadi macam mana dia pun anak-anaknya. Tak ada ini. Karena dia kata, ya kan dulu salahnya sebelum masuk Islam, kan saya sudah Muslim, sudah. Jadi hanya untuk mengesahkan akad. Wah, itu bagi saya itu negatifnya itu. Ya, laki-lakinya pun untuk mengambil. Dan itulah. Dan itu susah. Itu negatifnya. Dan kita tak boleh lagi salahkan itu macam mana salahkan dan sah perkawinannya. Dan kalau kan sah agama Islam, pilih Islam tak kata kemana? Sebab itu tidak jarang, bahkan sering bila akhirnya berpisah, ya keluar balik. Murtad balik kan? Ingat tak dulu ada satu artis terkenal nama di Malaysia tahun dia edition. Berapa ni? Ya, kita sabar. Ada selawat sabar. Guys,
ada Sarawak. Kan kawin dengan Bruri. Luri. Itu orang Kristen. Tapi syaratnya kena Muslim. Oke, kata Wika. Sekarang oke, baca syarat kan masalah. Kawin. Dan sah perkawinannya karena kodi mengesahkan karena ada sama-sama Muslim. Tapi setelah bercerai, ya mutar balik. Coba kalau wajib itu kata berterusan perkawinannya. Jadi apa kayak itu negatifnya di situ. Jadi kalau itu dakwah ini memang perlu. Tidak boleh orang masuk Islam hanya karena kawin itu. Karena bukan dilarang, karena apa ya? Ya kita tidak boleh ya memperketat syarat untuk masuk Islam, tak boleh. Kalau mudah, tapi adalah pengajaran itu kena berterusan lah. Kalau udah masuk Islam kena gini kita. Tapi terlalu banyak lah kita ini kekurangan yang misalnya. Kita mengharapkan orang yang memeluk agama Islam terus menjadi Muslim yang baik, kan gitu kan? Kita harapkan gitu. Tapi adalah satu rintihan daripada non-Muslim yang mutabalik itu. Ada dalam YouTube Indonesia kasih. Macam mana lah aku nak jadi Muslim yang baik? Aku dah suruh Islam, aku masuk Islam. Tapi macam mana aku nak jadi Muslim yang baik? Setelah aku tak dapat contoh yang baik daripada orang Muslim. Pertama, tidak terus diajar dalam Islam. Jadi contoh yang diberikan oleh orang Islam itu contoh yang tak baik. Sedangkan apa? Islam itu baik atau tidak baik? Tengoklah apa kata Quran dan hadis kan, bukan tengok perbuatan Orang. Jadi di situ dia tak tertarik kan. Dia kata oh, dia mungkin silap cakap. Dia kata Islam tak menarik. Sebenarnya bukan Islam tak menarik. Sesetengah perangai orang Islam yang tak menarik. Sebenarnya mesti itu. Itu yang jadi penghalang itu. Lainlah kalau memang orang itu memeluk Islam karena mencari. Kalau karena mencari sana cari itu berarti kalau masuk Islam terus jadi kuat Islam sangat kuat. Bahkan kalah Muslim orang Islam yang dari lahir pun kalah. Karena dia mencari lah, mencari sini cari ini pengalaman panjang. Tapi kalau hanya Islam karena Nikah. susah sedikit lah. Kalau tidak terus diajar maksud saya itu. Jadi jelas ya. Jadi apa namanya alasan Ibnu Umar tadi dapat dibantah dengan ini. Tapi ada yang lain yang digunakan oleh Ibnu Umar, yakni surah Al-Mumtahanah ayat 10. Al-Mumtahanah ayat 10. Ayatnya agak panjang, tapi ada keratan ayat yang berbunyi wala tumsiku berada. Ayat 10. Kan ya ayyuhalladzina amanu ya. Wahai orang beriman, idza ja'akumul mu'minat, apabila datang kepada kamu perempuan yang beriman, muhajiratin Yang berhijrah. ada berhijrah, jadi orang Makkah, perempuan Makkah, mukminah Makkah berhijrah ke Madinah, itulah maksudnya. Selepas Nabi mematerai perjanjian Hudaybiyah. Dalam isi perjanjian dia, bila ada orang Makkah pergi ke Madinah, Nabi mesti hantar balik. Tak boleh terima. Tapi kalau ada orang Madinah balik ke Makkah, orang Makkah tak wajib hantar balik.
Jadi macam mana nih ada perempuan mukminah dari Makkah hijrah ke Madinah, sedangkan Nabi terikat dengan perjanjian Hudaybiyah. Allah kata famtahinuhunna. Ujilah Maka mereka. uji lalu kamu akan mereka. Hijrah ini pasal apa? Ini pasal suami ke, pasal nak cari kerja ke, pasal apa? Tanya. Allahu a'lamu bi imanihinna. Allah Maha mengetahui iman mereka. Jadi kalau alasan hijrah itu katalah nak kawin di Madinah ke ada apa? Ya, kena hantar balik ke Makkah lah. Fa in alimtumuhunna mu'minatin, maka jika kamu wahai orang mukmin mengetahui mereka perempuan yang datang ke Madinah itu perempuan yang mukminat, betul-betul beriman, hijrah sebagaimana imannya, fala tarji'uhunna ilal kufar. Jangan kamu kembalikan mereka kepada orang kafir, mana suami yang kafir. Istri mukminah hijrah ke Madinah dan tiba-tiba bekerja karena imannya, janganlah kamu hantar balik ke Makkah kepada suami yang masih kafir, karena lahunna hillul lahum, tidaklah mereka mukminah itu halal bagi mereka kafir, walahum yahilluna lahunna, dan tidaklah mereka suami kafir halal bagi mereka istri yang mukminah. Ayat ini menegaskan tidak boleh lagi kawin berbeza agama. Jelas sekali itu. Kita ceraikan. Kemudian macam mana? Wa atuhum ma anfaqu, dan berikan oleh kamu wahai orang mukmin pada mereka. Mereka siapa nih? orang yang berhijrah. Hum. Yang hijrah tadi hunna. Ini hum. Suami. Dan berikan oleh kamu wahai kamu orang mukmin kepada mereka suami yang masih kafir di Makkah itu ma anfaqu, apa yang mereka telah nafkahkan. Dalam bahasa yang mudah kalau jadi mengembalikan semula mas kawinnya. Ya. Jadi si perempuan mukminah tadi wajib mengembalikan semula mas kawin yang pernah tidak dari suaminya yang masih kafir. Itulah maksudnya. Kenapa? Karena persidangan itu sudah putus kan. Allah kata tak halal lagi. Dan pernah pisah, ada cerai ya. Wala junaha alaikum, kan? Tak ada dosa atas kamu. Kamu siapa nih? Kamu orang mukmin. Antakihuhunna, kamu menikahi mereka. Mereka siapa nih? Perempuan yang bicara tadi. Ida ataitumuhunna ujurahunna, apabila kamu telah berikan pada mereka mas kawin mereka. Mana bila dah habis ida, lelaki Madinah boleh kawinilah perempuan tadi. Gitu. Nah, ini dia. Wala tumsiku bi isomil kawafir. Ini dia. Jangan kamu berpegang. Imsak memegang. Bi isomil kawafir, dengan tali-tali yang mengingat kamu dari orang kafir. Mana tali perkawinan? Akadika. Kamu mukmin, istri kamu kafir, kamu mukminah, suami kamu kafir, diikat dengan tali perkawinan. Dengan turun ayat ini Allah kata jangan lagi kamu pertahankan tali itu. Kamu kena putuskan, maksudnya begitu. La tumsiku. Jangan lagi berpegang. Ya. Isteri dia berhijrah masuk Islam. Suami dia juga berpegang dia. Dia ada edah. Wajib. Beda ini bukan pasal beza agama. Beda ini pasal untuk mengetahui suci atau dia rahim perempuan. Ya. Bukan pasal agama. Itu juga yang lelaki yang berhijrah dengan isteri yang ini, dengan berteruskan ataupun Sama kalau lagi tidak ada hiddah. dia boleh kahwin dengan perempuan yang memang dah memang isteri Islam.
Sebab lelaki yang hijrah masuk Islam, isteri dia nak remain jadi kafir. Lelaki tak ada. Lelaki kan tak ada iddah, apa susahnya? Boleh terus kahwin selagi belum cukup 4. Iya, bukan cukup 4. Nah, dari segi hukum. Kita kan dari segi hukum. Sama ada yang diceraikan tu Hindu ke Buddha ke wujud, tak ada masalah. Sebab iddah bukan masalah agama. Iddah itu masalah untuk mengetahui masa menunggu bagi perempuan yang diceraikan untuk memastikan bersuci atau tidaknya rahimnya, itu iddah. Ya. Jadi tak dosa bagi kamu bila kamu kahwin ni perempuan tadi, misalnya kamu bayar mas kahwinnya. Dan kalau kata tegas ini, jangan kamu pegang, tahan tali-tali yang mengikat kamu dengan orang kafir. Mukmin dengan orang kafir, asalnya kafir kedua-duanya. Suaminya mukmin, istrinya masih kafir, ataupun istrinya mukminah, istrinya suaminya. Dah macam itu Allah kata, karena kamu sudah berbeza agama, tali yang mengikat kamu, tali kawin itu kamu tak boleh terus pertahankan. Kamu harus putuskan. Bagaimana ini larangan yang sangat keras daripada Allah, yang sangat tegas, tidak boleh lagi diharamkan kawin berbeza agama. Ini dia. Was'alu ma anfaqtum, dan mintalah oleh kamu apa ni? Siapa ni kamu ni? Siapa kamu ni? Wanita. Kamu. Wow, takkan wanita. Sadar. Wow. Was'alu, siapa kamu ni? Kamu mukmin, kamu suami mukmin. Ma'anfaqtum, apa yang kamu nafkahkan. Contohnya begini. Suami istri kafir. Okey. Kemudian suaminya memeluk agama Islam. Okey. Hukum pertama yang mesti dijalankan, yakni perkahwinan itu mesti putus. Ya, putus. Yang kedua Allah kata, kamu wahai suami yang mukmin, kamu berhak meminta mas kawin yang dulu kamu pernah berikan. Itulah maksudnya. Sejak kafir. Ya, Minta cakap ya. wanita yang Boleh kepada istrinya, bahas istrinya kafir. Seperti yang tadi, lelaki, perempuan kafir, katalah kafir. Perempuan pula mukmin. mukmin. Lakinya masih kafir kan? Maka perempuan yang mukmin wajib balikan. Dia adil kan? Jadi bab itu tidak ada perbedaan agama. Bila suaminya yang mukmin, suami berhak minta semula mas kawin yang telah diberikannya kepada istrinya. Jika istrinya yang mukmin, istrinya wajib mengembalikan apa mas kawin yang ini dia. Was'alu ma'anfaqu wal yas'alu ma'anfaqu. Masya-Allah. Was'alu, dan mendalam mereka suami yang masih kafir meminta ma'anfaqu, apa yang mereka telah nafkahkan. Indah sungguh bahasanya. Indah hukum. Aja kalau lakinya yang kafir, suaminya istrinya yang mukmin, suami yang kafir itu berhak meminta balik apa yang pernah ini ayat-ayatnya. Bal yas'alu ma anfaqu. Maknanya dua-dua pun perempuan punya Bukan kedua-duanya, tapi kan ini ada dua kes. dua kes pun idea dia pun perempuan yang kena bagi balik kan. Iya, dan ada namanya. Contoh AB. Suami itu namanya AB. Kawin masa KP. Betul? Lalu A sebagai suami memeluk agama Islam. B masih kafir. Pertama jatuh hukum
Perkawinan itu mesti Putuskan. putus. Ayatnya menyatakan jangan kamu pegang tali dengan orang. Itu satu. Hukum yang kedua, suami yang mukmin tadi berhak minta balik apa yang pernah balik istri yang berkafir itu. Itu kes pertama. Kes yang kedua, A, B sama-sama kafir. Sama kafir. Kemudian B, istrinya memeluk agama Islam. Betul? A, suaminya masih kafir. Kesan hukumnya perkawinan mesti Putus. putus. Yang kedua, istri yang mukmin Maknanya perempuan lah. Siapa yang dapat mas kahwin kita bagi balik. jadi siapa yang dapat bagi siapa yang memberi minta balik. Sama sebenarnya itu bahasa itu. Bahasa itu sama itu. Ustaz, mas kahwin saja buat perbelanjaan hadiah. Ismat mas kawin. Saya ismat. Ada? Perkawinan pada zaman jahiliyah macam-macam. Ada yang sama dengan Islam, yang Islam kekalkan itu, yang dalam Islam itu termasuk cara perkawinan zaman jahiliyah. Ada wali, ada mas kawin, ada. Hanya perkawinan jahiliyah ini ada 4 jenis kalau tidak salah. Yang ketiganya semua haram. Itu yang disepakati mas kawin. Atau kalau di Malaysia, apa namanya, mahkamah akan menjatuhkan apa itu sejumlah harta yang mampu diberikan oleh istrinya di samping mas kawin. Istri wajib mengembalikan mas kawinnya yang pernah diterima dan sejumlah harta yang mampu dikembalikan pada suaminya. Itu dalam kes hulu. Kalau di Malaysia sebagai hulu kan. Hulu itu kan minta cerai. Jadi perceraian yang diminta oleh istri. Itu namanya hulu. Kalau perceraian yang dilakukan oleh suami namanya talak. Karena kita kadang paham agama itu tak macam itu. Dia cerai. Talak. Paham bisa. Cerai yang ditetapkan oleh suami namanya talak. Puncanya daripada punca perceraian adalah punca istri. Kalau cerai itu diminta oleh istri namanya hulu. Punca perceraian suami. Talak istri. Dan kesan hukumnya berbeza. Kalau perceraian itu dilakukan oleh suami namanya talak, puncanya adalah istri. Istilah punca istri dahulu bagi saya bagi contoh. Suaminya cemerlang, gemilang, terbilang. Istrinya masih hilang. Coba mana suami yang tahan macam itu? Betul. Mesti suami tak tahan kan? Jadi kalau tak tahan, Allah bagi pilihan. Wahai hambaku, kalau kamu bersabar, kalau kamu ingin tetap ia jadi istri kamu, sabarlah. Tidaklah. Tapi kalau kamu tak sabar, aku bagimu hak untuk menceraikan. Nah gitu. Kamu sudah cemerlang, gemilang, istri kamu masih hilang. Maka suami menggunakan haknya untuk menceraikan. Itu namanya Talak. Talak 1, talak 2, gitulah. Dan dalam hal ini, kalau jadi istri tidak berkewajiban apa-apa mengembalikan mas kawin itu. Tidak. Semasa masih dalam iddah, kan salah satu kan, suami berhak
Rujuk. Rujuk tanpa keizinan isteri. Tanpa. Tanpa. Sebab pasti yang menyesal siapa kalau macam tu? Okay. Kalau dalam kes tadi lah, suami cemerlang, gemilang, terbilang, Isteri. isteri hilang, isteri tak sabar, cerai. Pasti isteri yang menyesal kan? Pasti menunggu bila suami mungkin rujuk aku. Bila? Sebab dalam ini yang teraniaya suami. Si penganiaya Isteri. di situ suami ada hak untuk rujuk dalam pernikahan. Sekarang kalau istri minta cerai, namanya cerai jatuh karena pencerai istri namanya buluk. Buluk itu karena tadi puncanya yakni suami. Istri sebagai istri terbilang, gemilang, cemerlang, tapi suami asyik hilang. Itu bahasa mudah itu. Kan? Dalam sebab itu Allah beri kepada istrinya, bagi tahu dari baik hambaku, kalau kamu ingin tetap menjadi istri pada suami itu ya sabar aja lah dengan orangnya kalau gitu ya. Tapi kalau kamu dah tak tahan, aku bagi hak pada kamu untuk minta. Nah, itu namanya khulu. Dan bila percaya itu khulu, kesannya lain. Pertama, istri wajib mengembalikan mas kawinnya. Betul. Suami tidak boleh bisa perceraian. Jangan asal perceraian itu cerai mesti suami yang salah. Mesti istri yang salah. Belum tentu. Ada lagi namanya pasal. Pasal itu mahkamah lah. Mana kawin itu batal. Otomatis batal. Contoh masa kawin, supaya tak tahu langsung bahwa calon suami calon istri ada saudara sesusuan. Satu pernah disusukan oleh ibu yang sama. Selepas satu bulan berjalan, ibu yang manusia pula tampil pula. Aku dengar anak engkau kawin dengan itu. Lah, itu pernah aku suka. Kan tak boleh kawin kan? Nah itu maka mahkamah akan pisahkan. Otomatis tak perlu menceraikan. Suami tak perlu menceraikan, istri minta cerai. Otomatis akan cerai. Namanya pasrah. Pun ada iddah. Ya, Itu pun ada iddah. tidak tetap ada. Tidak tetap ada. Itu maksudnya. Jadi ayat ini dijadikan alasan oleh Ibnu Umar tadi. Jangan kamu tahan pegang tali-tali dengan orang kafir. Tapi lagi-lagi ayat ini kafir ini yakni kafir yang bisa mutlak itu bersifat umum. Sementara surah Al-Maidah ayat 5 bersifat khusus. Jadi bahasa Afrika ada sebagai lafaz yang umum, yang ini khusus, yang ini mutlak, yang ini muqayyad. Jadi pendapat Ibnu Umar walaupun itu para sahabat, yakni dianggap kurang kuat karena ada sahabat yang lain, contoh Ibnu Abbas tidak menjadi masalah, menyetujui, boleh. Itu pahaman ringkas kata perpisahan ini sudah berlaku semenjak zaman sahabat hingga hari ini. Hanya ya setiap negara pasti punyalah kebijaksanaan masing-masing, mana yang lebih memberi manfaat dan tidak menunjukkan madorot, itu negara kena bijaklah. Contoh di Malaysia, karena ikut mazhab Syafi'i, tidak dibenarkan lelaki Muslim kawin dengan wanita Kristen. Itu jelas tuh di dalam apa namanya fatwa, dan itu diikuti. Tapi tidak bermakna ini berlaku seluruh dunia ya, tidak berlaku seluruh dunia Islam. Ada di Timur Tengah, banyak di Lebanon, Mesir, di Palestina sendiri. Dulu bini Yasir Arafat itu orang Kristen. Yasir Arafat kan Yahudi. Ada dia punya istrinya tu. Istrinya seorang Kristen. Dulu Indonesia pernah dibenarkan era Soeharto, tapi sekarang undang-undang perkawinan orang baru yang MUI, Indonesia telah mengharamkannya. Tidak dibenarkan. Mesti seagama.
mesti seagama. Muslim, kafir, Hindu. Tapi namanya undang-undang manusia ini yang buat manusia kan. Jadi nanti yang cari jalan celah-celah pun manusia juga. Yang mungkin lari lah kawin di luar negeri. Balik tak didapatkan. Susah. Tapi kalau ya bagus seperti Malaysia dan Indonesia sekarang lah. Tidak membenarkan itu langkah yang bijak, gerakan ini menolak mafsadah. Kalau kita buat, katakanlah tidak ada masalah, tapi boleh menimbulkan mafsadah, maka adalah jangan buat. Tentu. Apalagi hukumnya hanya harus Quran, bukan sunat, bukan suruhan. Nah tadi kaidahnya mudah. Orang Islam wajib melakukan buat sesuatu atau makan atau minum yang harus, yang halal. Tapi tidak semua yang halal atau yang harus kita mesti kan senang kalau tambahan pula kawin dengan sesama agama pun belum tentu samara, sakinah, mawaddah dan rahmah, apalagi bisa nggak mau. Mana bini suruh angkat ke gereja, ini malam nanti nak celebrate Christmas, kemana? Ustaz Suhab tu isteri Kristian kan? Muslim. Muslim. Dah boleh haji kan. Bahkan Oh. dia lebih hebat karena dia boleh masuk Ka'bah, kita tak sempat. Muslim. Ustaz dah tanya, masa Nabi nikah the first time tu, Siti Khadijah tu, masa tu dah jadi Nabi kan, so dia punya tu ikut agama apa Ustaz? Dia punya Tadi saya katakan perkawinan pada zaman jahil ini macam-macam jenisnya, caranya macam-macam. Kalau ada perempuan bila nak kawin pada zaman jahil ini, dia panggil sejumlah lelaki. Okay. Untuk berkumpul dengannya 6 ke 5 orang kau cemburu. Nanti bila dah mengandung dan anaknya lahir, panggil orang yang pandai mengesan wajah. Anak ini mirip siapa? Kalau mirip B, B bapaknya, itu suaminya. Ada macam itu bukan Jahiliyah. Jahiliyah. Ada perkawinan Jahiliyah yang sama seperti yang kita sekarang ini. Ada wali, ada saksi, ada, dan itu yang Islam kekalkan. Jadi Nabi dahulu akadnya macam yang kita sekarang ini. Walaupun dilakukan oleh Nabi sebelum Nabi jadi Nabi. Sebab itu selepas jadi Nabi tidak perlu mengulangi atau memperbaharui akad. Karena memang akad cara perkawinan yang dengan dunia pada zaman jahil itu sama dengan yang ada. Gitu. Ada 4 kalau tidak salah cara perkawinan jahiliyah. Ketiga itu sesat. Satu yang masih diketahui. Artinya beginilah, tidak semua apa yang diamal, yang berlaku pada masa jahil itu semuanya dihapus yang satunya. Ada yang masih di, contohnya perkawinan. Sudah ya? Jadi itu. Jadi saya ingin menyampaikan sebenarnya bukan keputusan. Saya sengaja menyampaikan ini untuk memperluas wacana pemikiran. Jadi bukan, lalu jangan tanya begini, lalu kesimpulan boleh kita boleh, bukan begitu kesimpulannya. Kesimpulan daripada belajar, jadi agar kita tahu ada yang membolehkan dengan alasan begini, ada yang tidak membolehkan alasan begini. Itulah belajar. Jadi bukan satu, tapi ramai orang kadang suka terus satu. Ya, saya suka yang ini. Sebab ini masalah istihadiyah, masalah fikih, dan salah satu ciri khas hukum fikih itu pasti ada perbezaan pendapat. Kalau masalah syariat itu ada perbezaan pendapat. Qat'i, babi haram ada bersama Nabi Adam di kiamat.
Macam itu So, bisa. dah ada pilihan Ustaz kan? Ya. Ada Dan pilihan. menarik bahkan kalau dalam fikih walaupun banyak itu justru itu memberikan kemudahan pada orang Islam dan ulama sepakat dipanggil bus. Bus itu mana Puasan. keluasan. Macam itulah. Jadi tidak terlalu rigid. Rigid. Macam itu. Ya contohlah lelaki dengan perempuan betul batal atau tidak. Coba kalau kita hanya panggil satu. Batal. Wah, akhirnya tak akan tawaf tak akan selesai. Masih bersentuh aja. Coba kalau kita paham banyak pendapat. Batal dan tak batal dan itu tak ada masalah. Tapi kan diajar kecil batal akhirnya. Alah, untuk lagi. Akhirnya ada jalan keluarnya pelik kan. Penasihat ya, agamanya pelik cara mereka. Tuan-tuan, puan-puan, karena kita ni ke masa ini, nanti sana susah lagi, kita kena niat keluar madhab Syafi'i. Ya, betul. Nawaitu aku keluar madhab Syafi'i. Lagi ke dulu. Wah, kembali. Bila selesai tawaf pergi ke hotel, nawaitu aku masuk balik. Ajaran apa tu benda ajar agama dari mereka macam itu. Tidak ada situ. Itulah akibatnya bila kita terlalu rigid pada satu pendapat dalam perkara yang sebenarnya banyak pilihan. Katakan saja kalau ikut batal bukan kata wajib wudu. Katanya elok berwudu, senang. Elok berwudu dengan wajib wudu sama atau serupa? Tak apa. Hukum sentuhan laki dan perempuan ini macam mana? Batal wudu atau tidak? Batal. Tapi macam wajib wudu atau tidak? Elok wudu lah. Kan lebih senang daripada wajib itu. Bila ada wajib, bingung akhirnya tawaf. Baru satu posisi dan Allah keluar lagi. Dan mengamuk. Sehingga suami istri nak pergi tarawih pun gaduh. Dan kita karena dia suami nak tukar dia, pegang istri. Nak pergi tarawih gaduh. Tengok. Tak bakal pula. Wah, Masya Allah. Pahaman yang berbeda itu justru memberikan keluasan. Kelapangan. Jadi tidak terlalu rigid. Lainlah kalau benda yang kot itu rigid lah, ya. Arak haram, babi haram, itu sudah riba haram, itu sudah tak apa ya. Yang lain-lain kata luas. Ustaz. Sekali juga. Dalam kes-kes yang saya dengar, ada satu kes yang istri minta cerai. Dia peluk lagi. Tapi dia tak kita dalam Hulu itu istri kehilangan hak mit'ah. Bukan sekarang kehilangan, bahkan dia wajib mengembalikan kan. Istri ada hak mit'ah itu kalau perceraian itu karena talak jatuh oleh suami. Itu istri baru ada hak mit'ah. Jadi bisa. Pertama, kalau bicara mit'ah, kita tentukan dahulu dengan pasti ini cerai karena talak atau cerai karena hulu. Itu saja. Kalau itu sudah jelas, senang nanti proses. Sebab kan beza kesan cerai karena talak dengan kesan cerai karena hulu kan beza. Kalau talak tadi kan yang menjatuhkan suami, puncanya istri. Kemudian istri masih dalam iddah, suami ada hak untuk apa? Rujuk. Kan? Bila habis iddah,
mana sudah apa? Bercerai kan? Istri apa suami wajib memberikan itu cerai, itu talak. Tapi kalau khulu ada. Ya, kena atau tidak itu tanya Tuan Arif Hakim. Pertimbangannya pasti hakim. Sebab itu istri kena beria meyakinkan hakim mahkamah. Cara mereka hakim, kami ini istri yang cemerlang kebilang terbilang. Suami aku asik hilang. Nah, itu kena di hakim kena yakin begitu. Dan adalah dalam manajemen agama ada itu beberapa perkara yang boleh dijadikan alasan untuk oleh istri untuk minta cerai supaya tak ada nafkah ke kasar, ke tandang, ke apalah. Baik sini itu mahkamah yang tahu itu. Boleh ya? Oke, jadi alhamdulillah selesai sudah satu tajuk. Walaupun sederhana, itu terus. Dan untuk kita saat ini bersyukur kita di Indonesia mengikuti pendapat Syafi'i. Tapi terkadang pendapat ya, jadi yang berlaku di Indonesia ini tidak berlaku bagi seluruh negara Islam. Itu maksudnya. Maksudnya begitu. Jadi itu bentuk ikhtiyati namanya, bentuk sikap berhati-hati. Contohnya. Jadi namanya Malaysia, bahasa Indonesia yang sekarang bukan Indonesia zaman Soeharto, lebih mengambil sikap berhati-hati. Dan itu bagus. Tidak terlalu sembrono. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.